Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, bertemu lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud, semakin asik. Pada kesempatan kali ini, sobat belajar, kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Kita nanti masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini muatan pelajarannya adalah IPA, kemudian yang kedua ada bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa langsung membaca sendiri pada layar. Apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Tetap semangat ya. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta tahun 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Ayo menulis sobat belajar. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seorang tidak mau bekerja. Simak ya sobat belajar. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan.
Akhirnya musim dingin pun tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, sobat belajar, setelah kalian mendengarkan dan membaca cerita tersebut, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapatmu tentang sikap semut bagaimana ya, sobat belajar? Pendapat kita tentunya sangat setuju ya dengan sikap semut, karena sang semut setiap hari selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Sebaliknya, bagaimana pendapatmu tentang sikap belalang? Tidak setuju tentunya ya, sobat belajar, karena sang belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin sang belalang kekurangan makanan karena dia malas bekerja. Kemudian, sikap apa yang perlu kita contoh ya, sobat belajar, terhadap cerita tersebut? Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap si semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu ya, sobat belajar. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Contohnya seperti ini ya, sobat belajar, tabelnya ada sumber daya alam, rencana kegiatan, dan alat yang dibutuhkan. Contohnya, kita memilih sumber daya alam di sungai. Rencana kegiatannya contohnya tidak membuang sampah ke dalam sungai, kemudian membersihkan sungai dari sampah, kemudian kita tidak mengobati sungai dengan obat-obat ya seperti apotas dan lain-lain untuk mencari ikan ya, sobat belajar. Alat yang dibutuhkan keranjang sampah, cangkul, dan sebagainya. Ini contoh untuk mengisi tabel rencana kegiatan kalian. Kemudian nanti kalian bisa melanjutkan kegiatan yang selanjutnya, sobat belajar. Sumber daya alamnya bisa di selain sungai, bisa di lingkungan sekolah kalian, lingkungan rumah kalian, dan lain-lain. Pilihlah salah satu kegiatan yang memungkinkan bagi kamu untuk melakukannya. Tulislah laporanmu. Laporan harus memuat 2 sumber daya alam yang dipilih, kegiatan untuk menjaganya, alat yang dibutuhkan, dan rencana selanjutnya. Selamat bekerja ya, sobat belajar. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengunjungi channel dari Pak Guru jika ingin melihat video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat terus belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.